Baiklah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita melanjutkan sesi berikutnya pada sesi yang kedua ini terkait dengan integritas kepemimpinan. Kalau yang eh, kemarin tadi kita sudah berbicara tentang konsep-konsep kebijakan dan sebagainya, maka kita akan menginjak kepada sesi yang kedua, yaitu yang terkait dengan memetakan tantangan dan risiko penegakan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Tantangan dan risiko di dalam penegakan integritas yang akuntabel, di sini kita coba melihat dulu kepada posisi birokrasi. Posisi birokrasi itu ada di dalam lingkungan strategis, di mana di lingkungan strategis dari lingkungan integritas dari birokrasi itu di lingkungannya terdapat unit-unit atau stakeholder yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan birokrasi. Baik itu yang berasal dari masyarakat, dari partai politik, dari swasta, dari media, dari lembaga peradilan, dari lembaga yudikatif, ombudsman, kepolisian, dan sebagainya. Yang semuanya ini nanti akan mempengaruhi apa hambatan tantangan di dalam sebagai seorang pemimpin di birokrasi. Hambatan pemimpin birokrasi ini terkait dengan mental barrier implementasi integritas di birokrasi. Yang kedua adalah konflik kepentingan. Yang ketiga adalah dilema etik. Yang keempat adalah gratifikasi. Lalu, apa yang dimaksud dengan mental barrier di sini? Mental barrier adalah hambatan mental seorang penyelenggara negara yang tidak mampu dan mau keluar dari zona nyaman dan merasa senang pada zona nyaman tersebut. Comfort zone. Di antara ditandai dengan kami tidak memiliki masalah integritas yang signifikan dalam organisasi kami. Kemudian pendapat mengatakan bahwa memperkenalkan manajemen integritas hanya akan memperkuat kurangnya kepercayaan pada organisasi kita dan di sektor publik secara umum. Kemudian konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi di mana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan atau kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas penggunaan wewenang yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Kemudian yang dimaksud dengan dilema etik, di sini adalah situasi di mana ada pilihan untuk dibuat di antara dua opsi. Yang keduanya tidak menyelesaikan situasi dengan cara yang memuaskan secara moral. Dalam keadaan seperti itu, pedoman etika sosial dan pribadi tidak dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi pemilih. Dilema etis di sini juga diartikan sebagai situasi rumit yang sering melibatkan pertentangan mental yang jelas antara keharusan moral, di mana untuk menaati seseorang akan menghasilkan ketidaktaatan terhadap orang lain. Dilema etik yang dihadapi oleh ASN yaitu diskresi administratif, korupsi, nepotisme, kerahasiaan administrasi, kebocoran informasi, akuntabilitas publik, dilema kebijakan. Kemudian yang dimaksud dengan gratifikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12B yaitu pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,
perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik atau sarana. Gratifikasi di sini diartikan sebagai situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah atas suatu keputusan atau jabatan. Juga situasi yang menyebabkan penggunaan jabatan atau instansi untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Juga sebagai situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian perangkapan jabatan di beberapa lembaga, instansi, atau perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis. Nah, bagaimana tantangan dan risiko integritas? Kita mencoba untuk menyimak tentang kisah Antigon. Contoh tantangan dan risiko integritas. Di kerajaan Tebes, ada seorang raja yang bernama Kreon membuat aturan yang memutuskan untuk memperlakukan jenazah kedua saudara Antigon atau keponakan Raja Kreon yang tewas dalam pertikaian secara berbeda. Jenazah Eteokles dimakamkan dengan upacara penghormatan yang lengkap. Namun untuk jenazah Polyneices yang malang dilarang untuk diurusi. Ia harus dibiarkan terbengkalai membusuk sendiri. Siapa saja yang melanggar titah sang raja akan dihukum mati. Antigon tidak mau membiarkan jenazah saudaranya yang diperlakukan demikian dan menyampaikan kepada saudarinya yang lain yaitu Ismene bahwa ia akan menempuh jalannya sendiri untuk membela kebenaran. Meskipun harus berbalas kematian, maka ia pun nekat menguburkan jenazah Polyneices. Sang raja sangat murka ketika mengetahui bahwa ada rakyatnya yang berani melanggar titahnya dan tidak lain ternyata Antigon lah yang menguburkan jenazah Polyneices. Lalu akhirnya raja menghukum mati Antigon. Nah, oleh karena itu, silakan saudara-saudara sekalian untuk bisa mengambil sikap. Yang pertama, siapa yang paling berintegritas? Kreon atau Antigon? Kemudian, apa argumentasi saudara memilih Antigon dan memilih Kreon? Kemudian, apakah ada yang berubah dari pilihannya? Mengapa berubah pilihan? Kemudian, share argumentasi pilihan Anda kepada peserta yang lain. Untuk bisa menganalisa siapa yang paling berintegritas, kita lakukan pendekatan dari manusia itu sendiri, pada posisi dia tersendiri, maupun pada posisi dia dalam kelompok. Apakah di dalam diri sendiri maupun kelompok itu dia tersiksa atau bahagia. Oleh karena itu saudara sekalian, kita bisa melihat pada posisi yang pertama, manakala dalam posisi sendiri dia tersiksa dan dalam kelompok dia tersiksa, maka dia itu sebetulnya sudah mati saja. Karena di dalam saat sendiri merasa tersiksa dengan masalah sendiri, dan di dalam kelompok juga tersiksa. Kemudian posisi yang kedua itu, pada posisi sendiri dia tersiksa, tapi pada posisi kelompok dia bahagia. Dalam kehidupan seolah, tapi di sini posisinya adalah orang sakit. Karena kelompoknya seolah-olah dia bahagia dalam kelompok. Padahal keadaan pribadinya dia mengalami banyak masalah. Contoh misalnya koruptor. Kemudian yang ketiga adalah pada posisi sendiri dia bahagia, tetapi di dalam posisi kelompok dia tersiksa. Dalam posisi sendiri dia teguh tetapi lemah.
Pribadinya merasa bahagia, tetapi dalam kelompok dia tersiksa. Kemudian posisi yang keempat, dia kuat berprinsip. Baik dalam kehidupan sendiri maupun di dalam kelompok, dia merasa bahagia. Inilah yang barangkali yang bisa dikatakan sebagai orang yang berbahagia, yang berintegritas. Manakala pada posisi sendiri maupun kelompok itu tetap merasa bahagia. Karena itu, saudara sekalian, nilai barangkali sebagai bahan analisanya, kita bisa melihat pada orang-orang yang berintegritas, yang selaras antara pikiran, perkataan, perbuatan dengan nilai-nilai hukum, norma, aturan yang berlaku. Dalam hati, di sini hati, ucapan dan perkataannya, perbuatannya itu seimbang. Kemudian polisi yang jujur dan sederhana, contohnya adalah Pak Ugeng. Kemudian juga Bardin Lopa, yang dia mengatakan, bisa dikatakan sebagai orang yang berintegritas. Janganlah takut menegakkan hukum dan jangan takut mati demi menegakkan hukum. Nah, integritas juga barangkali bisa dilihat ini sebagai kasus pada saat Presiden dan DPR. Aturan hukum dan etika dan norma, mana yang menegakkan integritas. Nah, demikian barangkali saudara sekalian yang bisa kita sampaikan pada sesi yang kedua ini. Oleh karena itu, ada learning product dari saudara sekalian. Silakanlah melakukan analisis integritas kepemimpinan dengan acuan sebagai berikut. Sebagai seorang pemimpin, setiap saat diperhadapkan pada situasi harus memilih yang dapat mempengaruhi kualitas integritasnya. Pendidikan formal dan non-formal, nilai-nilai adat istiadat dan budaya, nilai-nilai agama telah tertanam sejak dari kecil, dari rumah maupun lingkungan sosialnya yang menjadi pegangan dalam berperilaku integritas. Tapi mengapa korupsi masih marak dalam kehidupan sehari-hari? Apa penyebabnya? Buatlah analisis singkat dalam bentuk uraian singkat dan posting dalam sistem penyelenggaraan PKN 2. Silakan, selamat bekerja. Nanti akan kita masuk kepada